Halo, assalamualaikum. Pasar smartphone Indonesia lagi dibanjiri smartphone sejutaan tipis ya. Maksudnya sejutaan tipis itu nggak nyampe 1,5 juta lah harganya ya. Jadi 1, tapi nggak terlalu tebal ratusan ribunya. Dan Infinix nggak mau ketinggalan dengan ngerilis juga Infinix Smart 9. Ini saya cek di Shopee, harusnya dijual mulai tanggal 7, tapi udah ada seller yang jual di kisaran 1,1 sampai 1,2 jutaan. Dan apa yang didapat di harga segitu? Nih kita lihat ya, highlight speknya dulu deh kita bahas. RAM-nya 44 GB, storage-nya 128 GB, kemudian ada 48 bulan smoothness jaminan tetap lancar dipakai selama 4 tahun ke depan, dan ada sertifikasi juga dari TÜV SUD Cina ya untuk masalah 4 tahun kelancarannya ini ya. Kemudian layarnya ini juga sudah 120 Hz, 6,7 inci punch hole display. Nggak kayak handphone sejutaan lain yang mungkin masih pakai notch atau masih 60 atau 90 Hz. Ini juga sudah 120 Hz dan pakai bolongan kamera ya, nggak pakai poni. Nah, dual speaker juga dengan ultra volume sampai 300% nih, ada boosternya ya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada center 5 meter katanya senternya bisa dipakai. Ada splash proof juga. Ratingnya saya belum tahu. Kemungkinan besar sih IP54 ya. IP54. 12 bulan garansinya. Official service center pakai CalCare juga. Dan dapat bundling perdana smartphone dengan total kuota bonus 33 GB. 33 GB dengan isi pulsa 25.000 setiap bulan selama 2 tahun ya. Oke. Ini spek highlight lengkapnya di sini. Baterainya 5000 mAh, kamera belakangnya 13 megapiksel, kemudian durable and drop resistant certified. Jadi udah dicoba jatuh dan ketahanan air juga harusnya ya. With dynamic bar, ada dynamic barnya juga. Prosesornya pasti teman-teman nungguin. Ini lagi Indonesia juga lagi kebagian banyak smartphone dengan prosesor Helio G81. Nggak pakai Ultra, yang ini G81 doang. Layarnya HD Plus dengan Android 14 Go Edition. Kamera depannya 8 megapiksel, kemudian ketebalan smartphone-nya 8,35 mm saja. Dan langsung kita unbox yuk yang warna Neo Titanium ini. Wow, titanium warnanya ya. Teng. Ya, ini dia smartphone-nya, dikasih selubung plastik warna hijau dan biru. Kombinasi Infinix banget. Dan ya, ini dia bundling perdana smartphone-nya. Kemudian petunjuk pengguna, modelnya adalah X6532. Kalau service centernya daftarnya di sini juga ya. Kalau Bandung di Jalan Pajajaran, CalCare. Kemudian kita akan lihat, dapat ini hard case kayaknya, bukan soft case. Plastiknya double. Dan ya, ini adalah khasnya seri Smart ya, biasanya hard case dengan perlindungan di sisi atas dan pojok-pojok doang. Pinggir, bawah terbuka buat port dan tombol. Kemudian juga dapat charger, kita lihat berapa watt, 5 volt 2 ampere, 10 watt saja. Si smartphone-nya nggak disebutin ya kemampuan fast charging-nya berapa. Kemudian dapat kabel data, kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna orange. Dan terakhir di sini, di bawah sini ada SIM tray ejektornya nih. Jangan lupa dikeluarkan ya. Yap, bentuknya kotak seperti ini. Dan yuk kita langsung bahas penampakan smartphone-nya. Hey, warna titaniumnya kece menggoda ya. Buat smartphone 1 jutaan tipis. Finishingnya matte juga, saya suka. Bentar, saya lepas dulu stikernya. Ya, seperti ini penampakan back covernya. Ada logo Infinix di kiri bawah. Ini layoutnya horizontal kayak gini ya, kalau ngikutin penulisan logonya. Kamera belakangnya ada 2, resolusi utamanya 13 megapiksel, ada LED flash 2 di situ. Ini senternya nih, di bawah LED flash ada 1 buah lampu lagi soalnya ya. Crystal clear f1.8 kameranya, bukaannya lumayan lebar. Di sisi kanan kita bisa lihat tombol power sebagai fingerprint scanner juga. Ada volume rocker dan ya frame-nya lurus, tapi di bagian tepiannya itu dibikin sedikit melengkung. Ada curve-nya lah sedikit ya, membulat, bukan curve sih, rounded. Jadi nggak yang lurus-lurus banget, masih lebih ergonomis. Dan ya, ada speaker grill buat stereo loudspeaker-nya. Di sini, dedicated ya. Dan di sisi kiri ada SIM tray, kita akan segera buka.
Tereng teng teng. Ya, ini seperti biasa smartphone terjangkau. Lumrah ya, pakai 2 nano SIM card plus 1 micro SD dedicated buat nambahin storage. Ini sendiri storage-nya udah lumayan lega sih sebetulnya 128. Kemudian ada jack audio, mikrofon, port Type-C dan speaker grill berupa 4 buah strip. 4 ya. Nah, layarnya sudah terpasang anti gores. Saya ngelihat anti goresnya sudah banyak bekas jari dari tadi kepegang. Berarti kurang oleophobic ya. Jadi kalau buat main game, ada kemungkinan lebih baik dilepas atau ganti tempered glass. A few moments later. Ya, kita akan segera masuk ke home screen XOS 14.0.1 based on Android 14. Smartphone zaman sekarang sejutaan lebih dikit udah kece-kece ya. Ini tempting banget sih kalau menurut saya melihat spek, kemudian juga kelengkapan, dan juga layar 120 Hz serta punya splash proof ya. Jadi minimal kalau kehujanan dalam saku atau kena tetesan gerimis masih aman. Idaman ini kali ya, idaman para pekerja outdoor, kayak misalkan yang ngojol, atau ya simply yang kehujanan aja. Daripada rusak handphonenya, mending beli yang tahan air kan, kalau dalam saku kehujanan masih aman harusnya. Yuk, kita sekarang cek about phone ya. Ini warna titaniumnya juga kece ya. Saya komen sekali lagi. Sambil disimak juga nih, untuk bezel layarnya, bagian bawah segini lumayan tipis lah ya. Nggak lebay, buat smartphone 1 jutaan tipis. Kemudian sudah pakai punch hole, modelnya Infinix X6532. Helio G81 ini harus saya tes dulu untuk performanya sejauh mana, termasuk main game PUBG Mobile. Android 14 dengan security update 5 Juli 2024. Kamera depan 8, kamera belakang 13, dual kamera ya. Nanti kita lihat kamera kedua fungsinya buat apa. Storage 128, RAM-nya 4 GB dan sudah menyala MEMfusion 2 GB. Bisa kamu mentokin ke 4 atau dimatiin juga bisa. Baterai 5000 mAh, layar HD+, dan kita lihat untuk storage-nya. Fresh install dari 128 GB terpakai 15,85 GB. Artinya free-nya 112,15 GB ya. Kita akan cek bloatware-nya banyak nggak? Kok kayaknya rada banyak kepakainya ya. Ini sampai 15 GB. Pertama ada etalase apps, AHA Games. Kemudian Facebook Lite. Kurang lebih sama ya. Shopee ID, TikTok Lite. Sedikit malah. Walaupun Wow FM ini kayaknya bisa di-uninstall deh. 5 apa 6 ya berarti ya. Sedikit loh bloatware-nya sebetulnya. Dan kita akan cek juga apakah ada NFC atau infrared blaster. Sepertinya tidak ada NFC. Kita akan cek di sini. More connection, yes, tidak ada NFC. Cuma saya pengen nyobain. Oh, ini ternyata yang atas yang menyala si senternya. Back and bright. Oh, ya bisa pindah ya. Nih, kalau pengen lihat di togglesnya ini. Kita tap caretnya, itu ada back, front, 360, back and bright. Kalau back and bright, yang ini. Kalau back doang, itu yang buat foto. Kalau depan, ya yang buat selfie juga. Dan kalau mau 360, menyala depan belakang. Tapi, yang khusus ini, yang sampai 5 meter ini katanya, itu nggak bisa dinyalain bareng ya. Cuma dinyalain pas pilihan menunya back and bright. Kelihatan nggak? Ini yang back and bright. Kelihatan ya di meja saya segitu. Kita jauhkan, oh masih terang. Dekatkan lagi, intens banget. Kita coba ganti ke LED flash yang buat foto. Oh, ini lebih menyebar, tapi intensitasnya nggak seperti yang back and bright. Yaudah, kita matiin ya. Sekarang kita cek sedikit untuk kameranya. Kan kameranya 2. Nah, ini langsung muncul. Tuh, menu lengkap kameranya. Ada short video, AI cam, beauty, portrait, panorama, air shot, slow motion, sama time lapse. Sorry, belibet. Untuk kamera belakang yang kedua itu antara buat portrait atau buat AI doang ya. Nggak bisa buat makro. Video sampai dengan Full HD 30 fps di belakang, di depan juga sama. Ini bisa zoom 2 kali tapi digital. Tidak ada in sensor zoom, tidak ada lossless zoom ya, karena kan sensornya 13 bukan 50 megapiksel. Kemudian ya sudah sisanya
Nah, teman-teman, kalau kamu tertarik dengan smartphone ini, produknya akan saya munculkan di kiri bawah video ini. Atau kalau belum muncul, bisa cek juga di e-commerce lain di link di deskripsi ya. Kalau menurut saya, apa yang ditawarkan di level harganya sangat menarik, apalagi Infinix kan adalah brand yang mulai rising lagi namanya. Iya, pertama rising itu di kala dulu ya, sekitar 2016-2015. Di zaman Lazada lagi bakar-bakar duit, Infinix masuk dengan berbagai inovasinya. Kemudian belakangan ini sangat dipertimbangkan banget grupnya Transsion ini sampai masuk ke 5 besar. Karena memang pricing dan speknya suka menggoda banget. Termasuk looks-nya kalau menurut saya ini keren ya. Saya suka warna bukan hitam. Saya tuh males banget kalau smartphone hitam. Karena selain di kamera susah juga kesannya tuh biasa banget. Tapi kalau ini Neo Titanium di harga 1 juta tipis kayaknya jadi pembeda deh ya. Dimana warna-warna kayak gini tuh biasanya munculnya di mid range juga kan. Apalagi titanium tuh kayak iPhone nggak sih? Yes, kita akan coba pasangkan dengan back cover apa? Hardcover, hardcase yang dikasih. Ya, paling rada terbuka aja di pinggir, hati-hati ya. Toh smartphone-nya sendiri sudah punya ketahanan percikan air ya, dan harusnya lebih durable juga tuh. Serta ada jaminan tetap smooth hingga 4 tahun dengan sertifikasi dari TÜV Rheinland. Nggak tahu itu gimmick atau enggak, kita buktikan aja. Teman-teman yang nonton video ini di tahun 2028 boleh komen ya. Bener nggak setelah 4 tahun ini masih smooth smartphone ini? Ini adalah namanya Infinix Smart 9, Smart 9. Yang bisa didapatkan di harga 1 jutaan tipis. Ya, kalau nggak salah ini ada 2 varian deh, 4128 sama 364. So, cek aja link di deskripsi sekali lagi. Unboxingnya gitu dulu. Habis ini saya insya Allah sempatin nyoba. Mudah-mudahan ada umur dan rezekinya buat bikin review lengkapnya karena saya penasaran juga dengan Helio G81 ini. Sip, gitu aja. Hatur nuhun sudah menonton. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.